Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tema akidah, tentang pentingnya ta'zimu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mengagungkan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kenikmatan kepada kita umat Islam ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Arab sebagai Nabi kita. Karena sebelumnya hampir seluruh para Nabi setelah diutusnya Ibrahim alaihi salam, maka Nabi-Nabi itu diutus dari Bani Israel. Dan ditutup dengan kenabian Isa bin Maryam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pindahkan nubuah kenabian dari Nabi-Nabi Bani Israel kepada Nabi dari Bani Ismail, Nabi Arab. Tapi bukan berarti diutus kepada bangsa Arab saja, tidak, tapi diutus kepada seluruh manusia dan jinnya. Tentu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail tidak lepas daripada doa Ibrahim alaihi salam. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan juga Ismail, kemudian Ibrahim berdoa kepada mereka dan mengatakan, Rabbana ib'ats fihim rasulan. Ya Rabb kami, utus dari keturunan mereka ini seorang rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya Ibrahim. Akhirnya kemudian dari turunan Ismail alaihi salam sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Hashim, kemudian sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Ibrahim. Keberadaan saya, kata Rasul, menjadi nabi ini karena doanya Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa bin Maryam, dan kabar gembira dari Isa bin Maryam. Ketika Isa mengatakan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul sepeninggalku, kata Isa, sesudahku, kata Isa, dialah Ahmad ataupun Muhammad. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala merubah segalanya. Yang tadinya nabi-nabi itu semua dari Bani Israel, tiba-tiba kemudian nabi muncul dari Bani Ismail. Sampai orang-orang Yahudi, terutama para pendeta di zaman itu, mereka menangis ketika alamat kelahiran seorang nabi, munculnya bintang Ahmad. Tidak ada satupun wanita Yahudi yang ada di Madinah melahirkan anak. Kemudian terdengar pula di saat bintang itu muncul, di Mekah ada anak yang lahir, sehingga mereka mengatakan zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah berpindah kepada Bani Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Lah tentunya keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita syukuri adalah beliau diutus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin ataupun para malaikat. Artinya ketika Nabi yang diutus kepada kita ini sama dengan kita jenisnya, dia juga manusia sama dengan kita, sehingga kita mampu untuk menirunya. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Allah mengutus Nabi itu dari kalangan malaikat, macam mana cara menirunya? Malaikat beribadah terus, dia tidak pernah lelah letih dalam beribadah, tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Macam mana cara meniru malaikat? Atau kalau seandainya Nabi itu diutus dari kalangan jin, sementara kalangan jin itu secara kasat mata pun kita tidak bisa melihatnya, dan kebanyakan mereka kufur dibandingkan beriman, maka akan lebih sulit lagi kita menirunya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dengan nikmat yang sangat besar. Nabi yang diutus kepada kita itu adalah seorang manusia sama dengan kita. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan ya Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, kalangan manusia. Amat sangat berat ketika melihat penderitaan kalian, sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan dia memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bertolak dari sini bahwa kita dituntut untuk mencontoh Nabi SAW. Tidak ada alasan kita tidak mencontoh Nabi, karena Nabi sama dengan kita manusia. Diketahui bagaimana cara bicaranya, cara jalannya, cara berkeluarganya, cara muamalahnya, cara ibadahnya, akidahnya, dan begitu seterusnya. Kita bisa melihat dengan cara membaca ajaran-ajarannya, karena kita tidak hidup di zaman Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik, kita akan masuk pada pembahasan kita tentang ta'zimus sunnah. Kita harus mengagungkan sunnah. Sebelumnya, apa itu sunnah? Secara bahasa sunnah itu artinya at-tariqah, sebuah jalan yang ditempuh, itu artinya sunnah atau tata cara. Baik jalan atau tata cara itu memang sebuah kebaikan ataukah sebuah keburukan, maka dalam bahasa itu disebut sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan sunnah, artinya cara atau jalan atau contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya. Kemudian kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan sunnah, tata cara, contoh yang tidak baik, falahu wizruha, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mencontoh setelahnya. Tetapi tentu ketika kita memahami sunnah, kita tidak mungkin melihat dari definisi bahasa, kita akan melihat definisi istilah. Ulama itu berbeda ketika memberikan definisi soal sunnah sesuai dengan bidangnya. Menurut ulama ahli usul itu akan berbeda definisi sunnah dengan ulama mustalahul hadis. Ulama mustalahul hadis juga akan berbeda cara mendefinisikan sunnah dengan para ulama yang memang pakar di bidang hadis. Begitu juga akan berbeda menurut ulama fikih. Nah, ini kita harus dudukkan supaya kita tidak salah memahami sunnah. Ulama mengatakan, adapun inda ulama'i usulil fiqh, bagaimana sunnah menurut para ulama usul fiqh.
hiya al-masdaru tsani lit-tashri' wa yuqsadu biha al-haditsu nabawi. Jadi kalau menurut ulama usul fikih, sunnah itu adalah syariat kedua setelah Quran. Makanya ada istilah Al-Quran sunnah. Dan sunnah itu adalah dia syariat kedua setelah Al-Quran. Itu menurut ulama usul fikih. Tetapi menurut ulama mustalahul hadis, sunnah adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada nabi, baik dari perkataannya, baik dari perbuatannya, baik dari penetapannya, itulah sunnah menurut ulama mustalahul hadis. Tapi indal fuqaha, menurut ulama fikih berbeda pula sunnah itu. Menurut ulama fikih, sunnah itu adalah ma dalla alaihi syar'u min ghairi iftiradin wala wujub. Sunnah itu apa-apa yang menunjukkan tentang sesuatu yang disyariatkan tapi tidak sampai kepada tingkat fardu ataupun wajib. Makanya ulama fikih itu membagi, ada wajib, ada sunnah, ada mustahab. Sunnah dengan mustahab sama saja. Ada mubah atau disebut dengan hukum taklifi, 5 hukum itu. Ya, haram, makruh, wajib, sunnah, mubah, istilah mereka. Atau dengan istilah yang lain, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Ini sunnah menurut ulama fikih. Tapi tentu menurut ulama akidah berbeda. Sunnah adalah lawan daripada bid'ah. Kalau dikatakan sunnah berarti lawan daripada bid'ah. Maksudnya hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi usuluddin. Dia adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pokok-pokok agama. Jadi lawan daripada bid'ah adalah sunnah. Dari sini kita tahu bahwa pengertian sunnah itu bermacam-macam sesuai dengan bidang ulamanya masing-masing. Menurut ulama usul berbeda, menurut ulama mustalahul hadis berbeda, menurut ulama fikih berbeda, menurut ulama akidah berbeda, termasuk indal muhadditsin. Menurut ulama ahli hadis, mereka mengartikan sunnah itu kullu ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au siratin au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin sawa'un akana dzalika qabla al-bi'tsati am ba'daha. Jadi sunnah menurut ahli hadis, apa-apa yang datang dari Rasul, baik perkataannya, perbuatannya, penetapannya, sirahnya, sifat-sifat badannya, sifat-sifat akhlaknya, baik dijelaskan sebelum diangkat menjadi nabi atau setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau diitlakkan kalimat sunnah, kalau kita katakan ini sunnah, yuradu biha ma kana fi amri din, maka seluruh syariat-syariat dalam agama itu disebut sunnah. Makanya kalau kita baca perkataan Imam Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan apa? As-sunnatu hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Artinya kalau disebut sunnah, ya itulah Islam. Kalau disebut Islam berarti di dalamnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara definisi sunnah itu, sehingga jangan salah kaprah nantinya. Orang pamannya pakai celana di atas mata kaki, kemudian dikatakan itu kan sunnah saja, nggak apa-apa saya melemparkan pakaian di bawah mata kaki.
Kan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Kita katakan ya itu menurut siapa? Ulama ahli fikih. Kalau antum solat sunnah rawatib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak ada masalah karena tidak ada ancamannya. Ya. Antum pemanya solat duha, tidak solat duha pun tidak ada masalah karena tidak ada ancaman orang meninggalkan solat duha. Tapi kalau masalah isbal ini beda karena ada ancamannya. Supaya bisa mendudukkan ketika kita ini menyebut kalimat sunnah itu dengan definisi tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tamasuk dengan sunnah itu, berpegang teguh dengan sunnah itu. Pertama surah Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kunci perkataan seorang mukmin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami siap dengar dan kami siap taat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus tunduk dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah memutuskan sebuah perkara ataupun Nabi SAW memutuskan sebuah perkara, maka tidak boleh ada kebimbangan dalam hati kita, tidak boleh ada keraguan-raguan dalam hati kita, tapi kita katakan dengan mantap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surah An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak dinyatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari perselisihan yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak ada dalam hati-hati mereka perasaan berat hati dengan keputusan Nabi, ragu-ragu dengan keputusan Nabi, tapi hendaklah mereka harus betul-betul taslim, tunduk dengan apapun yang diberikan arahan oleh Allah dan Rasulnya. Dari sini ada larangan kalau kita ini kemudian ragu-ragu terhadap putusan Allah dan Rasulnya. Karena dalam ayat yang lain juga mengatakan makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan kalau Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara ada kebimbangan, tidak boleh ada kebimbangan. Kita katakan sami'na wa ata'na. Masalahnya ikhwatu fiddin, kita tahu bahwa ketika zaman itu semakin jauh dari Nabi, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarru minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya ketika Nabi SAW hidup dan juga para sahabat hidup, maka itulah zaman terbaik sepanjang sejarah manusia hidup di permukaan bumi. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, maksudnya aku dan para sahabatku. Kemudian setelah mereka thumma ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya para tabi'in, thumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya para tabi'in. Lah tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf. Kalau orang menisbatkan diri kepada salaf, artinya menisbatkan kepada tiga kurun terbaik atau tiga abad terbaik yang pernah ada di dalam Islam. Di zaman Rasul,
di zaman tabi'in dan di zaman tabi'ut tabi'in. Ini disebut generasi salaf, karena di zaman inilah sunnah itu betul-betul diagungkan. Tetapi kemudian lewat kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian berlalunya zaman semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Logika ikhwan, kalau ada air berada di sumbernya, tentu air itu akan sangat jernih, sejernih-jernihnya. Tapi kalau air dari sumbernya ini sudah kemudian dikeluarkan, dialirkan, sehingga menjauh dari sumbernya alirannya, boleh jadi mungkin sudah tercampur sampah lah, sudah tercampur kotoran lah, dan begitu seterusnya. Begitulah Islam, kalau semakin jauh dari sumbernya itu, maka akan semakin banyak kemudian keruhan-keruhan dalam Islam itu sendiri. Makanya dalam hadis Al-Haud, hadis telaga Nabi SAW, ketika Nabi SAW berteriak-teriak dan mengatakan, ummati ummati ya Rab, kenapa kau usir orang-orang itu? Biarkan mereka minum dari telagaku, mereka umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Hai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka sepeninggal. Sungguh mereka sudah mengganti-ganti sunnahmu dan sudah berpaling dari petunjuk. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Rasul di telaganya, kemudian mengatakan engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggalmu, bahwa mereka akan merubah-rubah sunnah dan juga petunjukmu menjadi sebuah kenyataan. Dan logika pun seperti itu. Semakin jauh dari zaman Rasul, pasti orang itu akan mulai menjauh dari petunjuk Nabi SAW. Dan terbukti dengan munculnya berbagai macam sempalan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dimulai kemunculan yang pertama kali adalah firqatul khawarij, kemudian disusul firqatul syiah, kemudian disusul firqah qadariyah, kemudian disusul dengan firqah murji'ah, kemudian macam-macam sampai kepada mu'tazilah. Dan Nabi SAW menyebutkan, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan, akan terpecah umat ini menjadi 73 kelompok. Kemudian Rasul mengatakan, yang 72 itu mereka terancam dengan neraka. Maksud terancam neraka itu ya bisa masuk neraka, bisa tidak. Kalau Allah mau, Allah masukkan ke neraka. Kalau Allah mau ampuni, mungkin dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang jelas mereka terancam dengan neraka. Yang tidak terancam itu cuma satu. Kata Nabi SAW, merekalah al-jamaah. Dalam hadis yang lain, makana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yang satu itu adalah orang yang senantiasa bersamaku pada hari ini dan juga para sahabat. Artinya siapapun yang kembali kepada sunnah Rasul dan sunnah para khulafaur rasyidin, itulah yang disebut dengan firqatun najiyah, taifah al-mansurah, kelompok yang selamat, kelompok yang akan ditolong. Yang kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok orang itu yang menampakkan kebenaran. Mereka lah firqatun najiyah, kelompok yang selamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat hari ini, banyak perkara-perkara sunnah yang didakwahkan itu oleh sebagian kaum muslimin merasa asing dan juga aneh. Tentu kita yang mengaji seperti ini tidak heran, karena Rasul yang pernah mengatakan juga, bada'al Islam gharib wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing dan keasingan ini akan kembali kelak nanti. Tapi Rasul mengatakan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Siapa orang yang dianggap asing? Orang yang mereka memperbaiki manusia di saat rusaknya manusia, kata Rasul. Lah kita hari ini
bisa menyaksikan kan orang yang mendakwahkan sunnah, orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW terkadang apa? Dituduh macam-macam dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali. Bahkan terkadang sebagian mereka dikasuskan, diejek, dihina, diusir. Persis seperti keadaan Nabi SAW dan para sahabat di zamannya. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan al-qabid ala sunnati kal-qabid ala jamrah. Orang yang memegang sunnah itu sama dengan orang yang memegang bara api. Coba ambil arang yang lagi merah itu, yang lagi merah-merah api itu, antum ambil. Seberapa tahan antum pegang tu bara api itu? Tidak akan tahan, sebentar saja antum lempar. Boleh jadi mungkin tangan pun bisa jadi kepanasan. Lah seperti itulah Rasul mencontohkan orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu seperti itu. Semakin dipegang sunnah itu, maka semakin banyak tantangannya. Tapi kalau tidak tahan dengan tantangan itu, maka lepaslah sunnah pada diri dia. Makanya wajar kalau Nabi SAW sampai mengatakan, inna mi waraikum ayyama sabrin, kelak di belakang kalian ada hari-hari kesabaran, di mana orang-orang yang memegang sunnah seperti memegang bara api. Tapi kata Nabi SAW, lil amilina fihim mithla ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kata Nabi SAW, tetapi kalau dia bisa kuat tahan melaksanakan sunnah Nabi di tengah-tengah banyak fitnah yang mendera dia, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan amalan yang dikerjakan 50 sahabat Nabi SAW. Luar biasa ya. Jadi dakwah sunnah ini memang seperti ini akan banyak tantangan di masyarakat. Karena Waraqah ibn Naufal pernah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, siapapun yang membawa ajaran yang kau bawa, illa udhi, kecuali pasti akan diuji, akan diintimidasi, akan ditekan. Makanya dakwah sunnah itu tidak ada yang mulus, mesti ada saja tantangannya. Dan kita bisa rasakan, jangan jauh-jauh, kita mendakwahkan keluarga sajalah, mendakwahkan orang tua, ini tak boleh, ini tidak ada sunnahnya, macam-macam dia ngomong sama kita. Begitulah keasingan sunnah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama ketika menjelaskan makna tamasuk dengan sunnah itu apa? Lil mutamassikina minkum, siapapun yang kalian berpegang teguh dengan sunnah itu, maksudnya berpegang teguh dengan sunnah itu seperti apa? Maka para ulama mengatakan, orang yang memegang sunnah itu dikatakan memegang sunnah ketika ada 4 perkara kepada dia. Pertama, al-qiyamu bil wajibati wajtinabul muharramat. Dia berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Yang kedua, ijtinabul bid'ah. Dia harus meninggalkan bid'ah, baik bid'ah amal ataupun keyakinan. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala tatbiqis sunani wal mustahabbat bihasbi qudratihi wastita'ati. Dia harus semangat berusaha untuk mentatbik, untuk sedikit demi sedikit mempraktikkan sunnah-sunnah yang disunnahkan Nabi, ya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan yang keempat, da'watun nas ilal khairi wa muhawalatu islahi ma amkan. Ajak manusia sebanyak-banyaknya kepada kebaikan dan juga berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa membawa perbaikan di tengah-tengah manusia. Itulah orang-orang yang tamasuk dengan sunnah. Karena banyak orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Saya kembali kepada sunnah Nabi. Alhamdulillah, setelah saya hijrah ke sunnah, saya mendapatkan ini dan itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang kemudian menisbatkan diri kepada sunnah, dari segi ibadah saja dia malas-malas,
dari segi menjauhkan yang diharamkan saja masih juga melakukannya. Apa kita dikatakan kemudian dia orang yang tamasuk dengan sunnah, ataupun melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul. Rasul tidak memerintahkan sesuatu, kita pula melakukan sesuatu. Padahal kalau seandainya orang ini mau mencukupkan dalam hidupnya dengan sunnah Rasul, hidup kita sudah enggak ada, sunnah Nabi lo enggak selesai kita amalkan. Yang ada saja kita tidak sanggup mengamalkannya. Kenapa pula menciptakan yang tidak ada? Yang ada saja kita tidak sanggup mengamalkan semua sunnah itu, ikhwan. Antum sanggup mengamalkan semua sunnah dalam satu hari satu malam? Enggak ada yang sanggup. Ya. Mulai dari solat saja kita lihat, solat sunnah, macam-macam solat sunnah kan? Solat duhanya, rawatibnya, nafilah mutlaknya, solat witirnya, solat tahajudnya, tahiyatul masjidnya, macam-macam solat itu. Kalau kita amalkan semua solat saja kita tidak sanggup. Belum puasa sunnahnya, ada kemisnya, ada Dawudnya, ayamul bidnya, macam-macamnya. Belum lagi cerita tentang doa-doanya, zikir-zikirnya. Sebelum tidur ada doa, ada wiridnya. Nanti setelah bangun tidur ada juga doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamu masuk ada doanya. Pakai pakaian ada doanya. Melepaskan pakaian ada doanya. Keluar rumah. Siapa yang sanggup? Itu yang ada loh ya. Yang ada saja kita tidak sanggup mengamalkannya. Kenapa yang ada tidak diusahakan untuk diamalkan, yang tidak ada pula dicipta-ciptakan? Sadaqah Ibnu Mas'ud. Sungguh benar Ibnu Mas'ud ketika mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, tidak usah buat-buat, itu sudah cukup, kata dia. Ngikut Nabi saja udah, itu sudah cukup, tidak usah buat-buat. Bahkan mungkin kita tidak sanggup mengamalkan apa yang diajarkan Rasul. Makanya lihat bagaimana perkataan Imam Ahmad. Perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usulus Sunnah. Usulus Sunnah di Imami Ahmad. Pada poin yang pertama, apa kata Imam Ahmad? Min usulis sunnati at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ini poin pertama nih, cantuman Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah. Termasuk usul sunnah, pondasi sunnah, atau termasuk kaidah ahli sunnah wal jamaah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi. Berusaha berpegang teguh dengan apa yang telah dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi. Kenapa Imam Ahmad tidak memulai poin pertamanya, pamannya termasuk usul sunnah itu berpegang kepada Quran dan sunnah? Tetapi poin pertama justru disuruh tamasuk dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat. Karena kata pensyarah kitab ini mengatakan, adapun orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau dia seorang Muslim dari firqah manapun, pasti mengatakan saya di atas Quran dan Sunnah. Jadi tidak perlu disebut lagi, karena semua kelompok itu mengklaim mereka lah di atas Al-Quran dan Sunnah kan. Jadi apa mau disebut lagi? Sehingga karena itu perkara umum, di mana setiap Muslim pasti mengatakan saya di atas Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ahmad tidak menyebut kalimat ini, tapi langsung pada poin pertama dia mengatakan termasuk usul sunnah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang telah dipahami para sahabat Rasul dan berusaha untuk mencontoh mereka. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan kita di atas Al-Quran dan Sunnah, itu harus melihat kepada pemahaman para sahabat, gitu maksudnya. Itu maunya Imam Ahmad di sini. Tetapi lihat bahasa Imam Ahmad, dia tidak mengatakan al-amalu, mengamalkan, tapi bahasanya at-tamassuk, berpegang teguh. Sebab kalau bahasanya termasuk usul sunnah harus mengamalkan apa yang diamalkan para sahabat. Siapa yang sanggup mengamalkan seperti amalan para sahabat? Tidak ada yang sanggup. Tetapi bahasa Imam Ahmad tidak menggunakan al-amalu, tapi menggunakan at-tamassuk. Cukup kita ada keinginan cara beragama kita ini ingin seperti cara beragama Rasul dan para sahabat,
walaupun belum banyak melakukan hal-hal sunnah yang lainnya, itu sudah dimasukkan kategori ahli sunnah. Umpamanya ada orang baru hijrah, mungkin dia belum, mungkin janggutnya masih dicukur, mungkin juga dia isbal, boleh juga mungkin masih muamalah dengan riba, ya, boleh juga mungkin masih nongkrong-nongkrong dengan orang-orang fasik, tapi dia ada keinginan hijrah dalam hatinya, ingin mengikuti pemahaman salaf, ingin mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat. Kalau dalam hatinya sudah ingin berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasul, maka orang ini sudah masuk pada ahli sunnah. Semata-mata seperti itu. Dari sini supaya kita jangan suka menghakimi orang. Menghakimi orang itu tidak boleh. Itulah kebanyakan kadang-kadang ada sebagian ikhwan yang kadang baru ngaji dan begitu seterusnya, dia mudah menghakimi orang lain. La haula wala quwata illa. Berarti dia belum belajar tentang kaedah-kaedah ahli sunnah. Kaedah-kaedah manhaj salaf itu harus dipelajari supaya tidak mudah mengklaim, apalagi sampai takfir, mengkafir-kafirkan, tabdi, membid'ah-bid'ahkan, tadlil, menyesat-nyesatkan dan begitu seterusnya. Karena kita ini ahli sunnah ini memiliki dakwah yang lembut. Nabi kita Nabi rahmat, ajarannya penuh dengan rahmat, dakwahnya dipenuhi dengan rahmat. Dan Islam sendiri adalah agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita melihat tentang kisah-kisah bagaimana para salaf dulu itu mencontohkan kepada kita ta'zimus sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah pertama disebutkan dari Amr ibn Aus radhiyallahu rahimahullahu taala. Jadi Amr ibn Aus ini mengatakan, qala, dia mengatakan, haddatsani Ambasatu ibnu Abi Sufyan fi maradihi alladhi mata fihi bi haditsin yatasaru ilaihi. Dari Amr ibn Aus dia mengatakan telah menceritakan Ambasah putra Abi Sufyan di saat sakit yang menuju kematiannya, dia menyampaikan pelan-pelan di telingaku. Qala, dia mengatakan, sami'tu Ummu Habibah tatakul. Aku mendengar Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Habibah, aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, dia mengatakan, man shalla itsnatai asyrata rak'atan fil yaumi wa lailatin buniyat lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang menjaga salat 12 rakaat rawatib dalam satu hari dan satu malam, maka akan dibangunkan satu istana di sorga. Qalat Ummu Habibah, apa kata Ummu Habibah? Wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah. Demi Allah, ketika aku mendengar hadis ini, bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib akan dibangunkan satu istana di sorga, setelah aku mendengarkan hadis ini, wallahi demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rawatib itu sampai mati. Kemudian yang mengherankannya lagi adalah perawi hadis ini Ambasah. Ambasah ini mendengar dari Ummu Habibah. Apa kata Ambasah? Fama taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Kata Ambasah, demi Allah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar hadis Nabi dari Ummu Habibah. Yang lebih mengherankan lagi adalah perawi berikutnya, namanya Amr ibn Aus ini. Dia mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah, rawahu Muslim. Dan kata Amr ibn Aus ini, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar hadis dari Ambasah, dan Ambasah mendengar hadis dari Ummu Habibah, dan Ummu Habibah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah orang-orang dulu tuh. Ya, luar biasa. Walaupun ini amalan sunnah,
Yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak ada apa-apa kan? Tapi bagi mereka ulama salaf itu, mereka tidak pernah bertanya, ini sunnah menurut ulama siapa? Enggak. Pokoknya Nabi melakukannya, Nabi memerintahkannya, langsung dicontoh. Persis seperti perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, dia mengatakan, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut." Nabiku, kekasihku pernah berwasiat kepadaku 3 perkara, dan 3 perkara ini tidak pernah aku tinggalkan sampai kematianku. Kemudian kata Abu Hurairah, saumu thalathati ayyami min kulli syahrin, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa yaumul bid. Kemudian wa salatud duha, kemudian salat duha, wa naumun ala witrin, kemudian tidur setelah melaksanakan witir. Kata Abu Hurairah, sejak aku mendengar wasiat ini dari kekasihku Nabi SAW, aku tidak pernah meninggalkan sampai mati. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah, kata Ibnu Umar, kami pernah salat bersama Rasul. Idh qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada orang yang solat dan dia membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kan doa iftitah kan macam-macam ya, ada Allahumma ba'id baini, ya kan. Nah, salah satunya juga ini. Kata Nabi SAW, manil qail, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Kemudian ditunjukkan, fulan wahai Rasul yang sedang salat. Apa kata Nabi SAW? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku takjub dengan bacaan itu, sekarang pintu langit sedang dibuka lebar-lebar karena bacaannya. Maka Ibnu Umar mengatakan, fama taraktuhunna mundu an sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Sejak itu aku tidak pernah meninggalkan lafaz iftitah ini sejak aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaannya kepada orang itu, katanya. Nah, begitulah para sahabat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Utsaimin mencontohkan bagaimana tamasuk beliau dengan sunnah itu. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah tadi itu disebutkan dalam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, was-shawabu indi anna ghuslal jum'ati wajibun ala kulli insanin. Setelah aku mengadakan penelitian, kata Syekh Utsaimin, maka yang benar menurutku bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan apa? Wa ma taraktuhu mundu alimtu bihadal hadis, dan aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat itu sejak aku membaca hadisnya. Itu kan luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ini kan ulama kontemporer lah. Kita balik kepada ulama salaf. Ya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan, jadi satu hari anna Nabi SAW ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin. Rasul melihat ada orang laki-laki memakai khatam, memakai cincin di tangannya terbuat dari emas. Kan tidak boleh cincin emas bagi laki-laki, kan tak boleh. Laki-laki ini memakai cincin emas. Fanazahu fatarahu, maka Rasul mengatakan, sini kan. Kemudian tangannya diberikan kepada Rasul, dicabutnya Rasul emas itu, kemudian dilempar sama Nabi. Setelah dilempar, Rasul mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian mau dilempar ke dalam api neraka hanya gara-gara memakai emas di tangannya? Kemudian Rasul pun pergi. Setelah Nabi SAW pergi, ada kawannya mengatakan kepada orang yang punya cincin emas yang dibuang oleh Nabi itu, sekarang Nabi sudah nggak ada, kenapa kau tak ambil lagi itu cincinnya? Kalaupun kau tak pakai kan kau bisa jual, ada manfaatnya.
Lihat bagaimana ucapan sahabat ini. Wallahi demi Allah, la akhuduhu abadan, aku tidak mungkin mengambilnya selamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cincin itu sudah dibuang Nabi. Karena cincin itu yang membuang Nabi, saya tidak akan mengambilnya selamanya. Lihat, sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia masbuk, dia telat masuk masjid di hari Jumat. Nabi sedang khutbah. Lah dalam khutbah Nabi SAW entah membicarakan sebuah khutbah apa, tiba-tiba di atas mimbar Rasul mengatakan, ijlisu, duduk kalian. Ibnu Mas'ud ini baru sampai di pintu, tiba-tiba kemudian dia mendengar suruh duduk, langsung duduk dia. Padahal dia tidak tahu menahu maksud Rasul suruh duduk itu apa kan itu. Tapi ketika dia mendengar Rasul dalam mimbar itu suruh duduk, duduk dia di pintu tuh. Ketika Rasul melihat Abdullah bin Mas'ud duduk di situ, ngapain kau duduk di situ? Sini katanya. Ya, menunjukkan apa? Seorang khatib boleh menegur makmum, tapi makmum tak boleh menegur khatib. Khatib pecinya mereng itu, batal antum. Ya, mengatakan kepada saudaranya diam saja sudah dikatakan tidak ada Jumat. Cuma pula khatib antum gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain. Jadi Ibnu atau Abi Mas'ud Al-Badri. Abi Mas'ud Al-Badri disebut Badri karena dia orang sekitar wilayah perang Badar. Dia mengatakan, kuntu adribu gulaman li bisauti. Dulu aku punya budak laki-laki, karena jengkelnya kupukul dia dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, hati-hati kau wahai Abu Mas'ud. Falam afham as-saut minal ghadab. Aku tidak paham siapa yang bersuara karena aku lagi marah masalahnya. Qala falamma dana minni, ketika kemudian dia mendekat kepadaku, idh huwa Rasulullah, tiba-tiba yang berteriak itu Rasul. Tiba-tiba yang berteriak itu Rasulullah. Kenapa Rasul berteriak seperti itu? Karena dia mendengar budak yang dipecut oleh Ibnu Mas'ud Al-Badri itu. Dia meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Nabi SAW dan meminta pertolongan kepada manusia yang masih hidup dan dia sanggup mengabulkannya. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu meminta pertolongan kepada orang mati dan tidak sanggup mengabulkannya sekalipun dia hidup. Nah itu tidak boleh, bisa syirik itu namanya. Seperti apa namanya? Meminta tolong. Namanya dia mengatakan, antum datang kepada saya, Ustaz, tolong buatkanlah anak untukku ini. Ini istri saya sudah lama menikah tak punya anak. Mana bisa saya buat anak? Itu urusan Allah. Ya kan? Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau yang seperti ini syirik itu urusan Allah kan. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan. Sekarang kan ramai nih bisnis kuburan nih. Ya, kuburan ini kan sampai ada berkarung-karung tuh infak kuburan tuh dibisniskan ya. Subhanallah. Sampai berkarung-karung betul. Ya. Coba bayangkan. Yang kaya siapa? Tujuan orang datang ke kuburan itu kan minta kaya. Rupanya yang kaya yang punya kuburan. Infaknya berkarung-karung masalahnya. Minta kepada orang mati tidak sanggup itu syirik namanya. Tapi orang ini kan meminta pertolongan kepada Rasul, kan Rasul tahu dia mampu menolongnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, i'lam ya Aba Mas'ud, innallaha aqdar alaika mink ala hadzal ghulam. Kau kira kau pecut budakmu itu, Allah tidak sanggup membalas kezalimanmu? Hentikan Ibnu Mas'ud. Maka dia pun kemudian menghentikan. Pas dilihat Rasul di belakang dia, kaget, kemudian dia minta maaf. Dan setelah itu dia mengatakan, wallahi la adribu mamlukan ba'dahu abada. Setelah itu aku tidak pernah memukul siapapun dari budakku selamanya sampai mati, sejak aku ditegur Nabi. Nah, gitu ya. Nah, itulah mereka ketika tamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya syaitan.
Taib, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.